Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube-nya Mama Albert. Kali ini saya mau sharing tentang waktu tidur untuk anak autis. Jadi, siapa nih yang anak autisnya masih suka begadang, masih suka susah diajak untuk tidur lebih awal? Nah, kali ini saya mau share beberapa tips untuk papa dan mama semuanya yang anak autisnya masih suka begadang, masih suka susah untuk diajak tidur tepat waktu. Tapi seperti biasa, sebelum saya kasih tipsnya, saya mau ada cerita sedikit. Jadi dulu itu Al itu suka banget begadang, setiap hari begadang. Jadi tidurnya itu paling cepat ada pukul 11 malam, dan paling malam itu dia bisa tidur jam 1 pagi. Nah, pola tidur yang seperti itu berulang terus tiap hari. Dan singkat cerita, saya bawa Al ke dokter gitu. Nah, dari dokter itu baru dijelaskan ini itu dan segala macam banyak hal. Nah, terus dalam screeningnya itu juga beliau menanyakan ke saya gimana waktu tidurnya gitu. Nah, otomatis saya jawab kan nggak pernah tidur awal dok, dia tidurnya malam terus gitu, paling malam malah bisa jam 1 gitu dia baru tidur, dan dokternya menganjurkan untuk tidak diteruskan. Nah, waktu konsultasi sama dokter itu juga kesempatan dong untuk saya konsultasi gimana caranya gitu, karena Al ini susah banget untuk diajak tidur cepat. Saya sampaikan juga ke dokter kalau biasanya kalau kita ajak tidur cepat, Alnya itu tantrum. Tapi alhamdulillahnya dokternya itu masih sabar menanggapi keluh kesah saya, dan beliaunya tetap bilang dengan sabar dan agak maksa bilang no, enggak ya bu, enggak bisa, tetap aja apapun itu alasannya untuk begadang itu tidak diperbolehkan lagi. Jadi kita itu nggak boleh ngikutin kemauannya anak, jadi anak harus ngikutin kemauan kita. Oke, setelah dari dokter, saya juga sempat browsing di internet. Selain itu, saya juga dapat beberapa cara dari terapisnya Al, dan akhirnya saya dapat beberapa cara yang menurut saya itu efektif untuk diterapkan, dan inilah yang akan saya share ke papa dan mama semua. Yang pertama, ajak anak masuk ke dalam kamar 1 jam sebelum waktu tidur. Papa sama mama tentukan dulu kira-kira mau diajak tidur jam berapa nih. Jadi misalkan diajak tidur jam 8, berarti dari jam 7 harus diajak masuk ke dalam kamar. Begitu pula kalau misalkan jam 9, ya berarti jam 8 masuk ke dalam kamar. Dan yang wajib banget diperhatikan adalah kedua orang tua harus masuk ke dalam kamar. Jadi nggak boleh nih misalkan tidurnya sama mamanya, oke, yang masuk mama sama anaknya aja, enggak. Jadi mama sama papanya sama anaknya harus masuk ke dalam satu kamar yang sama. Yang kedua, jadi tekad mama dan papa untuk merubah pola tidur anak yang berantakan ini harus lebih besar daripada keinginan anak untuk begadang. Harus lebih besar dari keinginan anaknya untuk tantrum. Biasanya kan nanti di awal anak-anak biasanya nangis ya, bahkan bisa mengarah ke tantrum. Nah, kalau Albert dulu tantrum, jadi dia marah-marah gitu, nangis, kejer gitu. Awalnya mau goyah ya sebenarnya, cuman saya ingat kata dokter, nggak boleh gitu, harus dilawan gitu. Yang penting kita awasin aja anaknya selama dia cuma nangis-nangis, marah-marah gitu. Mungkin dia lempar boneka, lempar bantal, biarin aja. Yang penting kita awasin dia tidak membahayakan dirinya ataupun membahayakan orang lain. It's okay, biarin aja. Jadi yang ketiga, kalau sudah waktunya untuk tidur, hentikan semua aktivitas dan matikan lampu. Ajak anak ke atas tempat tidur, lalu pakai selimut dan baca doa sebelum tidur. Jadi berikan pengertian kepada dia kalau ini tuh sudah malam, sudah gelap, sudah malam. Jadi kalau malam itu waktunya untuk tidur.
Dan maksud saya, hentikan aktivitas itu bukan hanya anaknya aja ya yang menghentikan aktivitas. Jadi, papa sama mamanya juga harus menghentikan aktivitas. Jangan anaknya disuruh tidur, papanya masih pegang handphone, mamanya masih pegang handphone. Nah, itu enggak ya, apalagi masih di awal-awal kita mengajari dia untuk tidur tepat waktu itu enggak boleh sama sekali ya. Yang keempat, jangan berikan anak susu atau makanan atau minuman yang mengandung gula sebelum tidur. Nah, kalau ini papa sama mama bisa observasi dulu ya. Kalau Al, seperti yang sudah saya ceritakan di video-video sebelumnya, kalau Al minum susu itu bukannya tidur, dia malah makin aktif. Jadi nggak jadi tidur anaknya. Otomatis kalau Al, saya hilangkan susu atau makanan dan minuman yang manis-manis sebelum tidur, sebelum dia. Yang terakhir, konsisten. Nah, ini yang paling penting ya papa dan mama semuanya, karena kalau kita tegas dan konsisten dalam menetapkan aturan tidur yang sama setiap hari, setiap malamnya, insya Allah anak-anak juga pasti akan mengerti gitu, akan mulai terbiasa dengan pola tidur yang seperti itu. Lama-lama anak akan tahu kok kapan sih waktunya untuk tidur gitu, karena kalau diulang terus-menerus di jam yang sama dia tidur, lama-lama itu akan menjadi suatu kebiasaan. Dan cara ini tidak hanya untuk anak berkebutuhan khusus aja ya, karena cara-cara ini, tips-tips yang saya share tadi bisa juga digunakan untuk anak tipikal. Hanya bedanya kalau anak tipikal atau anak normal mungkin dia cuma ngambek kali ya, masih bisa dinegosiasikan gitu. Sedangkan kalau anak berkebutuhan khusus, apalagi yang non-verbal, yang belum verbal, bisa sampai tantrum. Nah, hanya itu sih bedanya. Mungkin cara-cara yang saya share tadi tidak bisa sekali kali praktek langsung berhasil ya. Mungkin bisa membutuhkan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin bisa 1 bulan lebih gitu. Tapi nggak apa-apa, karena itulah saya sebutkan bahwa konsisten itu tadi penting sekali. Jadi tidak masalah, karena saya pun juga tidak menjalankan itu 1 kali berhasil. Saya kira-kira waktu itu bisa membutuhkan waktu 1 minggu lebih. Itu baru Al itu bisa agak tenang gitu. Walaupun dia masih suka kayak minta dibukain pintu, tapi dia udah nggak tantrum lagi. Oke, papa dan mama semuanya, itu tadi cara-cara yang saya lakukan untuk memperbaiki pola tidur Al yang berantakan. Sekian video kali ini, semoga apa yang saya share dalam video ini bermanfaat untuk papa dan mama semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.